Kalau biasanya debut global mobil canggih itu selalu di Eropa, Amerika, atau paling nggak di Cina, kali ini beda. Jaco J8 Ardis SHS justru memilih Indonesia buat world premiere mereka. Dan uniknya lagi, mobil ini harganya lebih murah dari Pajero Sport atau Fortuner. Tapi paket yang ditawarkan bukan kaleng-kaleng. Desain maco, interior super mewah, plus fitur segudang yang bikin SUV Jepang kelihatan agak kemakan umur. Nah, kali ini kita bakal bahas detail Jaco J8 Ardis SHS. Dari dapur pacu dengan sistem hybrid super canggih. Desain eksterior yang gagah dari belakang sampai depan. Interior yang berasa kelas eksekutif. Fitur-fitur pintar. Sampai ke harganya yang bikin pabrikan Jepang mungkin agak susah tidur. Yuk kita kupas satu-satu. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Jaco J8 Ardis SHS dibekali mesin bensin 1,5 liter turbo yang kerjasama sama dua motor listrik di depan dan belakang. Total outputnya tembus 537 horsepower dengan torsi 650 Nm. Angka segitu sih udah level supercar tapi dibungkus di SUV keluarga. Teknologi SHS ini bukan hybrid biasa, tapi plug-in hybrid dengan transmisi 3DHT alias Dedicated Hybrid Transmission 3 percepatan. Artinya distribusi tenaga jadi lebih pintar, bisa main efisiensi atau main performa sesuai kondisi. Jaco nyebut sistem penggeraknya Ardis alias All-Road Drive Intelligent System. Ini AWD modern yang bisa pindah-pindah distribusi torsi real-time, bahkan tembus 3.700 Nm ke roda kalau butuh traksi. Jadi SUV ini bukan cuma buat mall, tapi juga buat rabasan tanah atau lumpur. Dengan setup hybrid triple motor ini, climb akselerasi 0 sampai 100 km per jam cuma butuh 5,4 detik. Itu lebih kencang dari Civic Type R, padahal bodinya SUV bongsor. Baterainya gede banget, 34,4 kWh, lebih besar dari kebanyakan PHEV. Bisa jalan listrik murni sejauh 180 km. Total kombinasi bensin listrik bisa tembus 1.400 km. Jadi kalau mau mudik Jakarta-Surabaya bolak-balik juga santai. Udah support fast charging dari 30 ke 80% cukup 25 menit. Plus ada fitur-fitur L6,6 kW, jadi kalau camping bisa colok listrik buat masak, mie instan atau nyalain sound system di alam bebas. Tapi hati-hati bisa kena royalti. Suspensinya pakai CDC magnetic, semacam adaptive damper yang bisa baca kondisi jalan 100 kali per detik. Jadi bisa empuk waktu jalanan rusak, tapi langsung kaku kalau lagi ngebut di tol. Ground clearance 190 mm, cukup jangkung. Sudut tanjak 24 derajat dan bisa nyemplung banjir sampai 600 mm. Jadi kalau Jakarta lagi berubah jadi danau, mobil ini masih bisa lewat. Secara desain, dari belakang J8 SHS punya desain lampu LED bar full yang nyambung, bikin kelihatan futuristis. Bumpernya tebal dengan diffuser sporty, sementara knalpotnya disembunyiin biar rapi. Desain lampu belakangnya ada efek animasi saat nyala, mirip mobil premium Eropa. Jadi pas kunci buka tutup, mobil ini bisa kayak ngedipin mata. Dari samping, siluetnya gagah dengan garis tegas, velg besar 21 inci model two-tone, plus fender tebal yang bikin aura maco makin kerasa. Atapnya ada panoramic sunroof raksasa, sementara pilar C dibuat tebal buat kasih kesan kokoh.
Nah, bagian depan, grill gede dengan motif kotak-kotak bikin tampilannya mirip SUV premium Eropa. Lampunya tipis dengan DRL-LED yang agresif. Bumper depan punya desain berlapis dengan air intake besar, bikin kesan berotot dan siap hadapi segala medan. Masuk ke kabin langsung terasa vibe first class. Dashboard dibungkus kulit napa, layar sentuh besar jadi pusat kontrol, plus minim tombol fisik biar kesannya modern. Jok depan belakang udah pakai ventilasi, pemanas, bahkan fitur pijat. Buat mobil seharga 600 jutaan, fitur begini biasanya ditemuin di mobil 2 miliaran ke atas. Sound system 14 speaker, bahkan ada speaker di headrest. Jadi pas denger musik, rasanya kayak konser pribadi. Head unitnya udah support voice command AI, mirroring HP, dan update OTA. Jadi nggak perlu repot upgrade manual. Mobil ini punya 19 fitur ADAS dari Adaptive Cruise, Lane Keep, sampai auto parkir. Bahkan bisa jalan semi-otonom di kondisi tertentu. Soal safety ada 10 airbag plus rangka bodi yang katanya torsional rigid 25.000 Nm per derajat. Artinya sasisnya benar-benar kaku, aman kalau tabrakan. Material soft touch ada di semua sisi dari door trim sampai console box. Jadi kesannya benar-benar mewah, jauh dari kesan murahan. Dimensinya gede, panjang hampir 5 meter. Ruang kabin lega banget, bagasi pun lapang meski baterai besar. Harga pre-booking J8 SHS di Indonesia cuma 850 jutaan. Sementara varian bensin 2,0 TGDI dijual sekitar 690 jutaan. Jadi jelas lebih murah dari Pajero Sport Dakar atau Fortuner VRZ, padahal fitur lebih gila. Nah, dengan SUV super lengkap tapi harganya miring kayak gini, kira-kira pabrikan Jepang yang udah lama main di segmen ladder frame SUV mulai ketar-ketir nggak ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.